luka permukaan lambung pada seluruh korban. Jumlah ini sudah sangat banyak sekali mengakibatkan kerusakan lambung. Kalau saya berusaha untuk mencari informasi bagaimana dengan lethal dose, banyak literatur yang menuliskan lethal dose berdasarkan laporan-laporan kasus kematian, sehingga saya bisa sarikan di sini bahwa dari sumber literatur rentangnya adalah 0,45 sampai 3,5 mg per kilogram berat badan. Kalau kita lihat ke atas, kita andaikan sekarang ini setara, kemudian kita hitung berat tubuh korban, saya prediksi karena saya tidak memiliki data, ambil rata-rata berat tubuh orang dewasa wanita Indonesia itu sekitar 60 kilo, saya hitung berarti intake, jadi racun yang masuk ke dalam tubuh korban berkisar antara rentang dosis seperti ini. Jadi rentang dosis ini ada di atas dari reaksi penetralan asam lambung dengan natrium sianida. Kira-kira korban bisa dikatakan mengalami kematian akibat intake dari sianida. Fakta-fakta mengatakan bahwa terjadi korosif yang hebat. Ani yang sedikit mencicipi juga mengalami reaksi iritasi pada permukaan lidah. Kemudian BAP Hani melaporkan bahwa korban mengalami pusing kejang dalam waktu yang singkat, kemudian kematian dalam waktu cepat. Kalau kita runut, jumlah yang kira-kira seperti ini adalah jumlah yang sangat besar, memberikan reaksi tepat seperti apa yang dilaporkan oleh dalam BAP Hani. Terima kasih, itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, sebagaimana hasil lab green dari Mabes Polri terkait dengan kandungan terhadap Vietnam Ice Coffee dalam gelas, dalam botol, dan lambung korban. Terdapat NaCN dalam gelas, terdapat NaCN 14 gram per liter, CN 7400 mg per liter dengan pH 13. Kemudian dalam minuman, dalam botol, NaCN 15 gram per liter, CN 7900 mg per liter dengan pH 13. Sedangkan dalam lambung korban terdapat Na 0,2 mg per liter dengan pH 5,5. Sedangkan jenazah korban sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik telah dilakukan embalming sebelumnya, dan tindakan pemeriksaan dalam tubuh korban setelah 3 hari lebih korban meninggal dunia. Apakah ahli dapat memastikan bahwa sianida yang ada dalam lambung korban berasal dari minuman Vietnam Ice Coffee tersebut? Mohon penjelasan. Kalau memastikan apakah beredar sianida yang diminum atau yang ada di dalam lambung itu berasal dari Vietnam Ice Coffee sudah jelas, karena banyak saksi yang menyaksikan bahwa korban minum kopi tersebut. Kopi itu mengandung sianida.
mohon izin kami lanjutkan majelis. Maksudnya begini, ahli ya, ketika di dalam lambung korban yang ketemu 0,2 tadi itu, apakah bisa diakibatkan oleh sebab lain selain dari Vietnam Ice Coffee tersebut? Baik, kalau yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saya berani menyimpulkan dengan kadar tersisa 0,2 di dalam lambung sebagai penyebab kematian? Apakah bukan penyebab kematian yang lain? Saya mencoba mengulas sifat fisikokimia atau sifat dari sianida tersebut. Pertama, apabila sianida dilarutkan ke dalam apapun dia, baik di sini pada kasus ini adalah kopi, sianida dalam bentuk padat dia akan berubah menjadi ion sianida terdisosiasi pada kondisi kopi dia berada pada bentuk ini, berada dalam bentuk NaCN dan juga ion Na dan Cn dan juga air. Kondisi ini memberikan nilai pH 13. Apa yang terjadi ketika masuk ke dalam lambung? pH lambung asam. Dia akan berubah menjadi gas sianida yang tertahan di dalam lambung. Gas ini terlarut di dalam cairan lambung. Dalam jumlah gas ini sangat mudah menembus dinding lambung untuk menuju ke dalam darah. Apalagi fakta yang diberikan oleh kedokteran forensik, sepanjang permukaan lambung, seluas permukaan lambung mengalami korosif. Artinya, di dalam lambung tidak lagi ada barier atau penghambat dari sianida ini untuk melintasi sel menuju darah. Sangat cepat. Begitu sampai di lambung, melakukan reaksi korosif, cepat masuk ke dalam darah. Apa yang terjadi? Reaksi pusing dalam 2 menit, kemudian kejang-kejang, itu yang terjadi. Nah, karena dia sangat cepat menuju ke lambung, otomatis nggak mungkin di dalam lambung sisa seperti yang diminum. Pasti berkurang. Nah, sekarang kita lihat di dalam tubuh sianida ini tidak diam, oleh tubuh mengalami reaksi detoksifikasi atau menghentikan efek toksik dari racun tersebut. Laporan ilmuwan mengatakan bahwa 80% dari sianida akan dirubah oleh enzim menjadi tiosianat yang efek racunnya lebih rendah 80%. Dengan waktu paruh, artinya waktu paruh ini kemampuan sianida menjadi reaksi jumlahnya menjadi setengahnya, itu membutuhkan waktu 20 menit hingga 123 menit, tergantung pada kondisi individual seseorang. Bisa cepat sekali, bisa lambat sekali. Ketika dia masuk sangat besar ke dalam tubuh, karena permukaan lambung yang korosif, artinya sangat besar potensinya untuk masuk ke dalam tubuh, terabsorpsi menuju sistem peredaran darah. Apa yang terjadi? Ketika senyawa masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalami pengenceran. Masing-masing senyawa punya luas peredaran di dalam tubuh yang dalam ilmu farmakokinetik dikatakan sebagai volume distribusi. Volume distribusi sianida ini 0,4 liter per kilogram berat badan. Kalau saya hitung kira-kira masuk semua yang diminum, seandainya tidak ada tersisa di dalam lambung, berarti konsentrasi di dalam darah korban adalah
4,06 sampai 8,12 mg per liter dengan asumsi berat tubuh korban 60 kg.